Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga karena tabung gas bocor, rumah makan dan toko pakaian di Samarinda terbakar. Harga beras di Kaltim hingga kini masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Setelah terhenti selama 1 hari, aktivitas pelayaran dari Tanjung Redep ke Pulau Maratua sudah kembali normal. Upaya untuk memadamkan sisa-sisa kebakaran di rumah makan cepat saji dan toko pakaian di Jalan Gerilya, Sungai Pinang, Samarinda dilakukan oleh petugas dan relawan Damkar Samarinda Rabu siang. Upaya ini membuahkan hasil dan kobaran berhasil dipadamkan sebelum meluas ke bangunan lainnya. Salah satu pekerja di rumah makan menyebut awalnya mendapat informasi dari rekannya jika di bagian dapur rumah makan itu muncul kobaran api. Mereka pun bersama-sama untuk memadamkannya, namun tidak berhasil. Mereka meyakini api itu bermula dari kebocoran tabung gas. Saya di depan tuh, terus tiba-tiba teman saya dari belakang manggil. Saya kira kenapa kan disuruh, ternyata tabung gas ini bocor dari awal. Bocor, sudah ada apinya tuh belum? Sudah ada apinya, saya kaget kan. Pas dari itu kan, saya lepas baju lah situ kan, buat ambil air buat tutupin itu nggak sempat. Ternyata ini udah listriknya itu sudah kena, jadi saya nggak bisa sudah. Oh, berarti awal apinya dari tabung gas itu ya? Iya. Sementara petugas pemadam kebakaran menyebut, kerumunan warga yang datang hanya untuk menonton musibah tersebut menjadi penghambat kinerja mereka. Beruntung dari kerja kerasnya tersebut, kobaran berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Yang terbakar apa nih Bang? Ini rumah makan cepat saji, dan penyebabnya kompor, dia baru buka. Nah, saat kejadian berarti ada aktivitas Bang ya? Ada aktivitas, dan lagi kenapa cepat membesar, mereka tidak menyediakan apar. Nah, selain rumah makan ini yang kena ada imbasnya? Nah, imbasnya di sebelahnya ada toko pakaian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Istri dari Hidayat yang tewas karena dianiaya menggunakan palu di sebuah bengkel kawasan Sungai Pinang pada November 2024 lalu mengajukan sidang restitusi atau permohonan ganti rugi. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda pada Selasa siang itu ditujukan terhadap pelaku bernama Riyadi. Pengajuan restitusi merupakan upaya permintaan ganti rugi atas tindakan yang dilakukan pelaku. Pengajuannya dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta melalui Pengadilan Negeri Samarinda. Sang istri bernama Febi Ayu berharap restitusi ini dikabulkan dan dana ganti rugi itu bisa digunakan biaya masa depan anaknya yang kini sudah lahir tanpa ayah. ...24 November terjadi pembunuhan di bengkel
yang meninggalkan istri yang sedang hamil besar, dan itu yang kita minta ganti ruginya, tentang anak yang saat ditinggal suaminya dibunuh ada istri yang hamil. Jadi sekarang anaknya sudah melahirkan, jadi kita minta ganti rugi restitusi untuk anak tersebut. Harapan saya kepada Pengadilan Negeri Samarinda adalah supaya restitusi yang saya dan Mbak Laura ajukan ini bisa dikabulkan, dan itu untuk masa depan anak saya, bukan untuk saya sendiri ya, itu untuk anak saya. Saya meminta pertanggungjawaban dari pelaku atas perbuatannya yang sudah menghilangkan nyawa dari suami saya dan ayah dari anak saya. Bagi Pengadilan Negeri Samarinda, perkara gugatan restitusi ini merupakan kali pertama dihadapi. Meski begitu, mereka tetap harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini terkait dengan permohonan ganti kerugian atau restitusi. Kalau sesuai dengan Perma 1 2022, itu restitusi kan tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, itu diajukan kepada pelaku tindak pidana atau kepada pihak ketiga. Pak, apakah benar ini pertama kali di Samarinda, Pak, terjadi? Iya, kalau dari data di USBP baru pertama kali. Untuk menentukan besaran nilai ganti rugi yang diberikan akan dihitung oleh LPSK. Proses pemberian ganti rugi akan dilakukan di pengadilan melalui bank yang sudah ditunjuk. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Beginilah pemandangan pada salah satu rumah warga di Gang Waru 5, Sebengkok, Tarakan pada Rabu siang. Longsor yang terjadi di perbukitan samping rumah menyebabkan pagar rumah tersebut jebol. Penghuni rumah menyatakan peristiwa itu diketahui saat ia membuka pintu pada pagi hari. Aktivitas tersebut biasa dilakukan saat pagi hari. Namun setelah membuka pintu, ia mendengar suara retakan dan gemercik air. Tak lama setelahnya, disusul ambrolnya tanah perbukitan hingga membuat dirinya panik. Di kamar, nah, kalau dari dulu kan emang kebiasaan sama orang tua kan setiap subuh, habis subuh buka pintu dapur. Nah pas buka itu memang ada suara, kayak suara air sama suara retak-retak begitu. Oh, itu belum longsor ya? Itu belum, itu pas posisi masih habis buka pintu. Pas mau balik, baru sampai ruang tengah sini tiba-tiba ambrol. Air sama lumpur tiba-tiba masuk juga. Ke dapur ya? Iya, itu air sama lumpur itu dari patahnya pipa profil, jadi ngikut masuk. Dari kelurahan didapat informasi jika kawasan ini merupakan daerah rawan longsor. Bahkan saat hujan dengan intensitas tinggi, mereka selalu menerima laporan tanah longsor. Kalau selama saya menjadi lurah Sebengkok sudah sering kali, karena daerah ini sangat labil sekali. Hampir tiap hujan biasanya ada saja warga yang melaporkan kondisi rumahnya yang rusak ataupun longsor. Ada berapa RT, Pak, di kelurahan ini? Jumlah RT yang ada di Sebengkok ini 34 RT. Untuk antisipasi, penghuni rumah diimbau agar mengungsi untuk sementara waktu karena curah hujan masih cukup tinggi sehingga rawan longsor susulan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Bangunan Sekolah Dasar Negeri 020 Karya Baru 2 Samarinda Utara ini tidak terlihat bermasalah.
Namun jika melihat lebih dalam, maka akan terlihat kondisi yang memprihatinkan dari bangunan tersebut. Itu terlihat dari plafon yang jebol-jebol, kaca jendela yang tidak lagi tersedia. Bahkan atap sekolahnya juga bocor. Terkait kondisi ini, pihak Dinas Pendidikan Samarinda mengaku sudah mengambil langkah cepat dengan memperbaiki kerusakannya. Bahkan ia mengaku proses perbaikan ruang kelas dan plafon jebol tengah berlangsung. Akan tetapi perbaikan ini bersifat sementara, karena untuk perbaikan secara menyeluruh nantinya dianggarkan oleh Dinas PUPR Samarinda. Jadi kita respon terima kasih kepada teman-teman media, masyarakat yang menginformasikan itu. Dan pada hari itu ada perintah Pak Wali, langsung kita atasin. Jadi di hari berikutnya, termasuk hari ini, saya kira tukangnya udah kerja. Sudah kerja Pak? Minimal yang bocor terhadap atap itu udah teratasi ya, supaya anak-anak bisa lebih nyaman. Nah, untuk secara keseluruhan ini kapan diperbaiki Pak? Sebenarnya itu udah masuk anggaran DAK ya, DAK dari pemerintah pusat. Dampak dari kerusakan tersebut, kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan melalui daring atau online. Keputusan tersebut diambil karena di saat bersamaan dilakukan perbaikan pada atap dan plafon sekolah. Untuk sementara yang kelas 1 kita masih online. Nah, mungkin besok udah masuk. Oh, besok sudah masuk Pak Besok ya? sudah masuk ya. Jadi berapa hari di online kan Pak? 3 hari. 3 hari Dari ya? Senin, Selasa, Rabu. Nah, ini kan proses perbaikan yang dibaiki ini bagian mana saja dari sekolah ini Pak? Ini untuk di sini atap sama plafon, atapnya diperbaiki semua supaya tidak bocor lagi. Ini sudah berapa lama Pak? Apa itu? Bocornya ini. Bocornya Pak? Ya pas ujian kemarin hari Sabtu itu. Hari Sabtu Pak ya? Kerusakan bangunan SD Negeri 020 ini terjadi saat hujan deras. Guru dan murid di sekolah itu geger lantaran ruang belajar dipenuhi air dari bocornya atap pada bangunan tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.